Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, tentu saja kita berharap target ketakwaan bisa kita dapatkan. Dengan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melalui lembaga rumah tangga, maka insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan senantiasa amanah, sakinah, mawadah, rahmah. Seperti nama program kita kali ini, yakni Asmara. Dan dalam kesempatan ini tentu saja kita akan berbicara dengan satu tema yang sangat menarik, yang bisa jadi tema ini adalah merupakan tema yang sebenarnya jangan-jangan setiap kita tidak ingin ya melakukan perbuatan ini. Tapi karena ada banyak medan-medan magnet yang bebas di benak dan pikiran kita, terkadang tanpa kita sadari hal ini senantiasa muncul, bahkan orang bilang dengan sendirinya. Apakah tema itu? Tema itu adalah prasangka dalam kehidupan rumah tangga. Sekali lagi saya katakan, bisa jadi setiap kita awalnya tidak menginginkan, tetapi bisa jadi pula setiap kita pasti pernah merasakan. Sebab prasangka itu sering muncul atau tiba datang tak diundang. Jika ia datang kemudian kita berikan karpet merah, apalagi ia adalah prasangka buruk, maka na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat tidak sehat dalam membangun kehidupan rumah tangga. Bisa-bisa bangunan rumah tangga yang awalnya kita inginkan syarat dengan romantisme, yang muncul biasanya kemudian adalah saling curigation, kata-kata pemuda. Kemudian rumah tangga yang kita harapkan mestinya betul-betul menjadi sarana agar kita sendiri tetap amanah, menjaga nilai-nilai kesakralan ijab qabul kita di hadapan wali. Kalau di Indonesia tentu saja ada penghulu, jangan lupa. Di hadapan penghulu, kemudian bisa-bisa kita sendiri malah yang na'udzubillahi min dzalik tidak bisa lagi menjaga nilai-nilai keamanahan itu. Belum berbicara tentang sakinah, ketenangan, mawadah, cinta, dan rahmah kasih sayang. Kemungkinan ritmenya akan terganggu. Romantismenya akan mengalami keguncangan-keguncangan. Ya, jika terus dibiarkan. Ibarat sebuah kisah yang konon kabarnya terjadi di negeri antah berantah ini. Yakni ada sepasang suami istri yang baru saja melakukan ijab qabul pernikahan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang bagus, tinggal di lantai atas, sehingga ketika menengok dari jendela rumah, maka akan terlihatlah rumah tetangga di sebelah. Dalam kisah ini disebutkan, seorang istri yang baru saja membangun rumah tangga ini, setiap pagi tatkala matahari bersinar, ia akan melihat dari jendela rumahnya aktivitas tetangga sebelahnya, khususnya adalah seorang ibu atau istri tetangga sebelah itu. Aktivitas tetangga sebelah adalah senantiasa menjemur kain jemurannya. Dan begitu sang pengantin baru ini menyaksikan, pengantin wanita ini berkata kepada suaminya, Mas, coba lihat tetangga kita. Dia mencuci sepertinya tidak bersih. Apa dia belum pernah belajar mencuci ya? Suaminya hanya diam 1000 bahasa. Esok hari terulang kembali. Sang pengantin wanita
melihat tetangga wanitanya menjemur pakaian. Ia menyaksikan, mengamati dengan sesaat, kemudian ia kembali bercerita kepada sang suami. Mas, kasihan ya tetangga kita itu, jangan-jangan dia bukan hanya tidak belajar mencuci pada saat gadisnya, tetapi dia salah deterjen barangkali. Sang suami pun kemudian tetap diam setelah melihat sekilas ke arah jendela. Di hari berikutnya, sang istri masih mengatakan kembali. Bahkan kali ini ada tambahan poin. Dia bukan hanya memperhatikan ketika sang tetangga wanitanya itu sedang menjemur. Ia bahkan kemudian mengatakan, Mas, kok sepertinya makin kesini makin parah ya? Jangan-jangan ibu itu bukan hanya tidak belajar mencuci. Jangan-jangan bukan hanya salah deterjen. Tapi suaminya nggak pernah ngontrol kali ya mas, sehingga kualitas cuciannya tetap kotor, bahkan semakin kesini semakin kotor. Sang suami hanya menengok sekilas ke arah jendela dan bungkam seribu bahasa. Sampai kemudian di esok hari, ketika matahari sudah sepenggalah, seperti hari yang sudah, pengantin baru ini pun mengarahkan pandangannya ke jendela atau peristiwa di luar jendela rumahnya. Alangkah terkejut sang wanita ini ketika di pagi itu, di luar kebiasaan hari-hari kemarin, ia mendapatkan cucian sang tetangga begitu bersih. Bukan hanya bersih, tetapi warna kainnya pun tampak begitu kemilau. Dia takjub luar biasa. Maka dia pun kemudian berkata kepada sang suami, Mas, sini. Coba kamu perhatikan deh mas. Hari ini ada perubahan yang luar biasa. Cucian ibu itu bersih bahkan kemilau mas. Kira-kira apa ya mas yang terjadi? Suami ini kemudian mengatakan, oh iya, tadi aku sengaja bangun sebelum subuh. Buru-buru aku menyelesaikan sholat subuhku di masjid. Aku mau membangunkanmu untuk sholat, tapi aku masih belum tega. Sehingga aku biarkan kamu tertidur. Dan rupanya aku pulang dari masjid pun kau masih dalam keadaan tertidur. Lantas aku mengambil air, mengambil lap, dan aku lap jendela kaca kita. Sang istri tidak langsung menyahut tentang apa yang dilakukan oleh sang suami, yakni membersihkan jendela. Sang istri ini bahkan setengah bersungut, dia mengatakan, ih kamu kok nuduh aku begitu mas? Aku itu terbangun dan aku mendapatkan kamu sudah tidak ada di samping aku. Sehingga ya sudah, aku positive thinking bahwa kau sedang pergi ke masjid. Nah, seperti apakah kelanjutan dari pembicaraan sang suami istri ini? Akan kita lanjutkan selepas yang berikut. Tetaplah bersama dengan Zakat TV. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Di depan tadi sudah saya ceritakan bahwasanya sang istri pun kemudian setengah bersungut. Dia menukas ucapan sang suami dengan kalimat, ih kamu kok begitu sih mas? Tadi waktu aku terbangun, aku tidak mendapatkan kau di sisiku. Makanya aku pun kemudian bangun dan sholat subuh. Karena menunggu kamu kembali lama, aku positive thinking kamu sedang ke masjid. Dan
Aku tertidur lagi, malah kesiangan deh bangunnya. Dan ya ini, aku rada takjub dengan cucian yang begitu sekarang tampak bersih dan juga kemilau. Tapi kau bilang, kau membersihkan jendela kita, apa hubungannya mas? Sang suami dengan tenang menjelaskan, wahai istriku, ketahuilah, ternyata beberapa hari kemarin, sejak pertama kali kau mengatakan cucian tetangga kita tidak bersih, ternyata sekilas aku melihat ada debu-debu yang nempel di kaca-kaca jendela rumah kita. Hari kedua dan hari seterusnya, sampai kemudian kau mengatakan bahwa ibu itu mungkin tidak belajar mencuci ketika gadis, salah memakai deterjen, suaminya tidak mengontrol hasil cuciannya. Aku menyaksikan jendela kaca kita begitu tebal debunya, dan itu telah menghalangi pandangan matamu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pekatnya kabut pandangan mata, khususnya pandangan mata batin, jika sudah terisi dengan prasangka-prasangka. Terkadang kita terhalang dengan keterbatasan pandangan mata kita akan terjadinya sebuah peristiwa. Sehingga ketika pandangan mata kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kemudian kita juga tidak melakukan tabayun, check and recheck terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di hadapan, bahkan di hadapan mata kita, maka bisa jadi itu akan menimbulkan prasangka yang buruk di dalam hati dan pikiran kita. Ketika prasangka buruk itu berkecamuk dan dibiarkan lepas melalui lisan, itu pun ternyata akan mengotori lisan kita. Apatah jadinya jika prasangka buruk ini ternyata terjadi pada diri kita dan na'udzubillahi min dzalik, kita hinggapkan, kita sangkakan kepada pasangan kita. Pasti bukan hanya kita saja yang merasa tidak nyaman bersama dengan pasangan kita. Pasangan kita pun kemungkinan besar akan merasakan hal yang sama. Sebab dalam kehidupan rumah tangga, pasangan, suami dan istri itu betul seperti cermin yang berhadapan. Ketika cermin yang berhadapan itu salah satunya ternoda, maka akan membuat cermin yang bersih sekalipun seakan-akan menjadi ternoda. Ketika hati kita diliputi dengan prasangka, pastinya kita pun akan menjadi tidak selera kepada pasangan kita. Dampak yang terburuk lagi adalah semangat untuk melakukan aktivitas yang produktif pun menjadi sirna. Dan ini pernah terjadi pula dalam kehidupan rumah tangga para nabi dan rasul. Di pertemuan yang lalu mungkin sudah pernah saya sampaikan pula tentang kegundahan hati seorang Siti Sarah kepada suaminya Ibrahim ketika beliau menyaksikan betapa romantisnya hubungan Ibrahim dengan Siti Hajar ketika Ismail sudah mulai terlahir. Siti Sarah hatinya gundah. Kenapa? Karena dia mulai berprasangka, jangan-jangan suamiku sudah tidak lagi mencintai aku. Jangan-jangan Ibrahim cintanya sudah terboyong semua kepada Ismail dan Sarah. Maka sejarah kemudian mencatat. Yang muncul kemudian adalah hal yang menurut manusiawi, terlepas dari adanya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pendeportasian, kalau tidak dikatakan pengusiran Siti Hajar dan Ismail dari rumah Ibrahim yang saat itu tinggal satu rumah dengan Siti Sarah. Betapapun di balik kisah ini pun kemudian ada hikmah yang sangat besar. Tetapi dampak dari perasaan su'udon, buruk sangka, muncul kemudian cemburu buta. Bukan hanya cemburu buta karena ini kemudian realita. Siti Sarah mengatakan kepada Ibrahim tentang kegundahan hati dan perasaannya. Karena Ibrahim tidak ingin menyakiti hati istrinya, maka kemudian istri keduanya dan anak bayinya yang masih orok itu pun dijauhkan dari pandangan mata Sarah.
Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam peristiwa seperti ini menimpa. Pernah pula terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika Bunda Aisyah baru tiba dari perjalanan hijrah dari Mekah tiba di Madinah. Pagi tiba, siang berita yang muncul adalah tentang perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofyan. Sehingga mendengar berita ini gundahlah hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berprasangka. Meskipun prasangka baik beliau jauh lebih dominan, tapi sedikit prasangka akibat dari datangnya fitnah itu membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasa tidak nyaman untuk segera bertemu dengan Bunda Aisyah radhiallahu an. Akibatnya, selama 1 minggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjadi sakit, menjadi tidak enak hati, dan beliau pun menjadi terbaring karena hati yang begitu gundah gulana, menjadi lemah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gelisah hati dan pikirannya. Sementara Bunda Aisyah yang jatuh sakit akibat kecapean setelah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pun menjadi muncul pertanyaan. Ada apakah gerangan? Kenapa Baginda, junjungan tercinta, suami belahan jiwa tak kunjung menemui dirinya? Padahal dirinya sudah seminggu tiba di tanah hijrah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dampak-dampak dari prasangka buruk dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada kita, khususnya orang-orang beriman, tentang dilarangnya kita memunculkan prasangka, yakni khususnya adalah buruk sangka, apalagi kepada pasangan kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian dari buruk sangka. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan kemana-mana, pembicaraan ini akan saya lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 di atas tadi, agar setiap kita orang-orang beriman menjauhi prasangka buruk. Nah, tentu saja bagi kita dalam kehidupan berumah tangga, prasangka buruk kepada pasangan harus kita jauhkan. Kalau tidak dikatakan dihapuskan. Dan kita harus bisa menggantinya dengan prasangka-prasangka baik. Bagaimanakah caranya agar hati kita senantiasa memiliki prasangka baik kepada pasangan kita dan kita mampu menepis munculnya prasangka-prasangka buruk? Mengingat amanat ayatnya adalah amanat yang sangat tegas, yakni ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Dan ketika Al-Quranul Karim sudah mewasiatkan kepada kita tentang kata-kata jauhi, itu artinya adalah seperti kita lari dari musuh yang sangat kita takuti, seperti kita lari dari monster yang sangat menakutkan. Begitu kita melihatnya sekilas, kita langsung berbalik, kemudian kita lari tunggang langgang dan tidak pernah menengoknya kembali.
Juga menghadirkan bayangnya pun kita tidak akan mau lagi. Sementara dalam saat yang sama, kita tetap pertahankan prasangka-prasangka yang baik kepada pasangan kita demi asmaranya rumah tangga kita. Rumah tangga yang kita sendiri senantiasa bisa menjaga amanah. Oleh karenanya, munculkanlah selalu prasangka baik. Kalau yang buruk disebutnya adalah su'udon. Ya, su artinya buruk, don artinya adalah syakwasangka. Syakwasangka yang buruk kita hilangkan. Ganti dengan husnudon, dari kata hasan dan don. Hasan artinya adalah baik, don artinya adalah sangkaan. Prasangka baik inilah yang harus senantiasa kita munculkan. Pertama, yang bisa kita lakukan adalah jauh-jauh hari sebelum kita menikah, kita sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah pasti sudah mempersiapkan jodoh kita. Kemudian pada saat kita berikhtiar untuk mendapatkan jodoh kita, kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah pasti mempertemukan jodoh kita tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, dalam prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah poin di mana pada saat kita sudah bertemu secara fisik dengan pasangan kita. Pada saat kita sudah melakukan ijab qabul, kemudian memasuki hari-hari pernikahan, memasuki hari-hari membangun rumah tangga dengan pasangan kita. Dan pada saat kita menemukan hal-hal pada diri pasangan kita tentang sesuatu yang tidak kita sukai, disitulah saatnya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tumbuh kembangkan, kita ubah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar tumbuh dan berkembang, tetapi menjadi pohon yang rindang yang bisa menjadi pengayom keberadaan pasangan kita. Kita bahkan harus mengembangkan sayap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti burung elang yang mengembangkan sayapnya ketika ia terbang ke angkasa. Kita harus bisa memayungi pasangan kita. Justru pada saat pasangan kita muncul perbuatan-perbuatan yang menurut kita tidak berkenan terhadapnya, kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah telah memilihkan jodoh yang terbaik buat kita. Jodoh yang bersama dengannya Allah akan menguji keimanan kita. Jodoh yang bersamanya Allah akan memunculkan kita memiliki kekuatan pembuktian bahwa kita adalah sebaik-baik umat yang terbaik. Kita yakin bahwa Allah tidak akan menjebloskan kita pada pasangan yang menurut kita banyak keburukan-keburukannya. Husnudzon, karena dalam hadis qudsi Rasulullah SAW pun menegaskan, ya, Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inni inda dzonni abdi bi, sesungguhnya aku bersama dengan persangkaan hambaku kepadaku. Oleh karena itu, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan rumah tangga ketika setiap dinamika itu sudah mulai muncul, bahkan kemunculan itu pada poin-poin perilaku pasangan kita. Yang kedua, yang harus kita munculkan husnudzon, prasangka baik kepada pasangan kita. Ketika pasangan kita banyak memberikan, memunculkan pelayanan, sikap yang baik kepada kita, hendaknya kita berhusnudzon bahwa kebaikannya adalah kebaikan yang tulus. Betapapun bisa jadi kebaikan yang dimunculkan pasangan kita setelah sebelumnya ada pertengkaran atau perselisihan di antara kita. Jangan sampai seseorang kemudian muncul justru su'udon dengan mengatakan, walah, baik-baikan sekarang ada maunya. Kemarin kalau lagi marah-marah seperti lupa daratan, lupa lautan.
seperti monster yang hendak menerkam pasangannya. Kita singkirkan pandangan yang seperti ini dan segera kembalikan kepada Allah bahwa kebaikan sikap pasangan kita, kemuliaan pelayanan pasangan kita kepada diri kita, setelah sebelumnya terjadi perselisihan, setelah sebelumnya mungkin terjadi pertengkaran, kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan itu tentu ada rahasia Allah, bahwa dengan itu akan terbuka mata hati kita, akan terbuka rasa cinta dan kasih sayang kita, kemudian bunga-bunga cinta dan kasihnya berbuah menjadi jabatan tangan erat, menjadi ta'liful qulub, menjadi ikatan hati yang baik dengan pasangan kita. Dan tentu saja kepada Allah kita bersyukur bahwa Allah telah melembutkan hati pasangan kita, betapapun sebelumnya tampak begitu menjengkelkan karena tampak begitu keras hatinya, tampak begitu keras kepala ketika diajak berbicara. Niscaya dengan kita berhusnudzon kepada Allah bahwa kebaikan yang dimunculkan oleh pasangan kita kali ini adalah merupakan keafdolan dari Allah buat diri kita, yang dengan itu kita akan senantiasa semakin kuat ikatan hati kita kepada pasangan kita. Dan maka yang ketiga, terhadap pasangan kita, ketika dia memunculkan keburukan, kita terima. Ini adalah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semakin maksimal melakukan perbaikan sebagai ladang amal soleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.